Pagar gaib adalah istilah yang digunakan dalam dunia spiritual atau metafisika untuk merujuk pada perlindungan spiritual atau energi positif yang diyakini dapat melindungi seseorang atau suatu tempat dari energi negatif, gangguan gaib, atau bahaya lainnya. Konsep ini seringkali berkaitan dengan kepercayaan dan budaya lokal di berbagai tempat. Namun, perlu diingat bahwa hal ini lebih kepada kepercayaan dan tidak memiliki bukti ilmiah yang konkret. Bukti kejadian pada seseorang yang berhubungan dengan pagar gaib adalah terhindarnya dari bahaya yang mengancam seperti guna-guna santet, pelet gendam, roh jahat, dan lain-lain. Bahkan pagar gaib dapat pula melindungi raga dari kecelakaan yang direncanakan orang kepadanya di alam nyata. Hati-hati jika teman pernah merencanakan untuk mencekai seseorang. Namun, sebelum teman melakukan rencana tersebut, teman sudah celaka duluan. Hal itu karena orang tersebut memiliki pagar gaib yang merefleksikan rencana jahat teman sebagai perlindungannya. Seorang peramal tiba-tiba mengalami kesulitan dalam meramal seseorang. Hal itu terjadi karena kemungkinan orang tersebut memiliki pagar gaib yang tidak menyukai perbuatan tersebut. Ada seseorang yang mengalami kecelakaan. Secara logika orang tersebut mestinya luka parah. Akan tetapi pada kenyataannya luka yang didapat orang tersebut tidaklah seberapa. Seperti itulah kira-kira pagar gaib yang dimiliki oleh seseorang bekerja. Mereka tidak dapat dilihat dengan mata, bahkan tidak juga dengan logika. Lalu, bagaimana untuk membuktikannya? Bukti yang konkret memang belum ada. Akan tetapi ada tanda-tanda khusus yang biasa dimiliki orang-orang tersebut. Orang yang memiliki pagar gaib biasanya memiliki beberapa tanda dan ciri-ciri khusus. Meski ini bisa berbeda-beda tergantung pada individunya. Berikut adalah beberapa ciri umum seseorang yang memiliki pagar gaib. 1. Mereka seringkali tampak tenang dan damai. Seolah-olah mereka selalu dilindungi oleh sesuatu. Ketenangan ini seringkali diartikan sebagai seorang yang bijaksana, dewasa dan banyak mengalah. Mereka juga lebih banyak merendahkan diri dengan mengaku bodoh. Padahal memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibanding orang yang berada di depannya. Ketenangan jiwa dan tingkah lakunya yang bersahaja sering membuat orang tidak dapat membaca isi hatinya, sedang sedih, senang atau bahkan marah. Hal itu menjauhkannya terlibat konflik dengan sesama dalam hidupnya di tengah masyarakat. Dengan menutupi kelebihannya, sifatnya yang tidak sombong membuat orang-orang yang di sekelilingnya berbalik menjadi segan kepadanya. 2. Mereka mungkin memiliki intuisi yang kuat atau kemampuan untuk merasakan energi dan aura orang lain. Maksud dari intuisi yang kuat adalah kemampuan untuk merasakan atau mengetahui sesuatu tanpa harus melalui penalaran logis atau bukti fisik. Ini seringkali berarti bahwa seseorang dapat merasakan atau memahami sesuatu sebelum itu benar-benar terjadi atau tanpa penjelasan yang jelas. Sedangkan, merasakan energi dan aura orang lain berarti kemampuan untuk merasakan atau memahami suasana hati, pikiran, atau karakteristik pribadi seseorang hanya dengan berada di dekat mereka atau berinteraksi dengan mereka. Aura adalah semacam energi atau vibra yang dipercaya mengelilingi setiap individu. Jadi, dalam konteks pagar gaib, orang yang memiliki intuisi kuat atau kemampuan merasakan energi dan aura orang lain mungkin lebih peka terhadap energi spiritual atau gaib. Mereka mungkin dapat merasakan kehadiran atau perlindungan dari pagar gaib mereka dengan lebih kuat dibandingkan orang lain. 4. Mereka mungkin memiliki kepercayaan spiritual yang kuat dan rutin melakukan ritual atau doa tertentu. Orang yang memiliki pagar gaib seringkali memiliki kepercayaan spiritual yang kuat. Ini bisa berarti mereka memiliki keyakinan yang mendalam tentang adanya kekuatan atau energi yang lebih tinggi yang melindungi dan membimbing mereka. Kepercayaan ini bisa berasal dari agama, spiritualitas, atau filosofi pribadi mereka. Sebagai bagian dari kepercayaan spiritual mereka, mereka mungkin juga rutin melakukan ritual atau doa tertentu. Ritual ini bisa berupa doa harian, meditasi,
atau praktik spiritual lainnya. Tujuannya bisa beragam, mulai dari memohon perlindungan, mengucap syukur, meminta bimbingan, atau memperkuat hubungan mereka dengan kekuatan atau energi yang mereka percayai. Misalnya, seseorang mungkin berdoa setiap pagi dan malam untuk memohon perlindungan dan bimbingan. Atau, mereka mungkin melakukan meditasi atau praktik spiritual lainnya untuk membantu mereka tetap terhubung dengan energi atau kekuatan yang mereka percayai. Ritual dan doa ini seringkali menjadi bagian penting dari kehidupan mereka dan bisa membantu mereka merasa lebih tenang, terlindungi, dan terhubung dengan dunia di sekitar mereka. Namun, perlu diingat bahwa setiap individu memiliki pengalaman dan praktik spiritual mereka sendiri. Jadi, apa yang berlaku untuk satu orang mungkin tidak berlaku untuk orang lain. 5. Mereka mungkin memiliki kesehatan yang baik dan jarang sakit, yang bisa diartikan sebagai bentuk perlindungan gaib. Dalam konteks pagar gaib, orang yang memiliki pagar gaib seringkali dikaitkan dengan memiliki kesehatan yang baik dan jarang sakit. Ini bisa diartikan sebagai bentuk perlindungan gaib. Ada beberapa penafsiran yang mungkin terkait dengan hal ini. Pertama, beberapa orang percaya bahwa mereka yang memiliki pagar gaib dilindungi oleh kekuatan atau energi spiritual yang menjaga kesehatan dan kebugaran mereka. Ini bisa berarti bahwa mereka memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat atau mungkin lebih tahan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Kedua, hal ini juga bisa berarti bahwa mereka yang memiliki pagar gaib memiliki keseimbangan energi yang baik dalam tubuh mereka. Dalam pandangan spiritual, ketidakseimbangan energi dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit atau ketidaknyamanan. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki kesehatan yang baik dan jarang sakit, hal ini bisa dianggap sebagai indikasi bahwa mereka memiliki keseimbangan energi yang baik. Namun, perlu diingat bahwa kesehatan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk gaya hidup, genetika, lingkungan, dan faktor lainnya. Jadi, meskipun seseorang mungkin memiliki pagar gaib, itu tidak berarti bahwa mereka akan bebas dari penyakit atau masalah kesehatan. Kesehatan adalah hal yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam materi di atas, kita telah membahas beberapa ciri-ciri orang yang memiliki pagar gaib. Namun, penting untuk diingat teman-teman, bahwa konsep pagar gaib ini bersifat subjektif dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap individu. Beberapa ciri umum orang yang memiliki pagar gaib meliputi memiliki intuisi yang kuat atau kemampuan merasakan energi dan aura orang lain, seringkali terhindar dari bahaya atau kecelakaan, memiliki kepercayaan spiritual yang kuat dan rutin melakukan ritual atau doa tertentu, serta memiliki kesehatan yang baik dan jarang sakit. Namun, perlu diingat bahwa ini hanyalah ciri-ciri umum dan tidak semua orang yang memiliki pagar gaib akan menunjukkan semua ciri ini. Setiap individu memiliki pengalaman dan interpretasi yang unik terkait dengan hal-hal spiritual. Penting untuk menjaga pikiran terbuka dan menghormati keyakinan dan pengalaman orang lain. Jika kamu memiliki minat atau pertanyaan lebih lanjut tentang hal-hal spiritual atau pagar gaib, selalu baik untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau berkonsultasi dengan ahli atau pemuka agama yang dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam. Semoga penjelasan di atas memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep pagar gaib. Jika ada hal lain yang ingin kamu tanyakan atau diskusikan, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jika berkenan, silakan like, subscribe dan klik lonceng.